Wait, somebody call. Kenzo, Kenzo nelfon aku, Kenzo. Bentar ya. Halo Ken. Kamu di mana? Aku di New Sentage ya sama Aurel. Tadi aku bisa jemput Aurel dari rumah Tante Cynthia, terus aku anterin dia ke sini. Sekarang kita berdua lagi di sini. Kamu mau ke sini? Ya udah. Kamu tunggu di situ ya. Aku kesana sekarang. Okay. Kenzo is coming here. Shall we go in? Saya nggak tahu kenapa saya ngerasa kemungkinan besar Mutiara nggak sebaik yang orang-orang pikir. Entah kenapa gue lebih percaya Mutiara. Dia bukan orang jahat. Justru dia yang paling tulus. Ini kenapa, Mas? Bayi ditabrak sama mobil ini, Mas. Mas, keluar, Mas. Mas, nyetir mobil yang benar dong, nabrak orang nih. Mas, Mbak, semuanya tenang. Saya minta tolong tenang dulu. Ini bukan kecelakaan. Saya emang nggak sengaja aja tadi. Hampir nabrak, tapi dia nggak tertabrak. Dia cuma shock, pingsan. Kalau nggak percaya, lihat aja. Dia nggak ada luka sama sekali. Yaudah, kita tolong, kita bantu. Iya, kita bawa ke rumah sakit. Saya bakal bawa dia ke rumah sakit. Tolong dibantu bawa ya. Terima kasih ya, Mas. Mbak. Iya. Mas Kenzo. Mas Kenzo mau kemana? Ini Mas Kenzo nggak maafin saya. Mas Kenzo. Ada sama Mas Kenzo? Iya, Kenzo. Mas. Mas. Hai, Mas. Kayaknya Mas Kenzo masih marah deh Bu sama saya. Kamu tenang aja ya Mutiara. Saya yakin Kenzo itu cuma meluapkan kemarahannya aja sama Sandra. Dan saya tahu sekali Kenzo itu gimana. Dia nggak mungkin kasar sama perempuan. Jadi saya yakin dia itu gentleman dan dia nggak mungkin kasar sama Sandra. Tapi Bu, emang udah yakin 100% ya kalau yang nyuruh Shakira itu Sandra? Saya yakin 1000% Mutiara. Kalau Sandra adalah orang yang sudah menyuruh Shakira. Ya udah Bu, ayo kita ikutin Mas Kenzo buat mastiin semuanya aman. Oke. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kamu itu cuma bocah ingusannya. Kalau kamu sampai membocorkan rahasia saya yang menyuruh Ivan memfitnah Mutiara, meskipun saya di dalam penjara, saya masih bisa melenyapkan kamu, Kayla. Jawab. Aku janji aku nggak akan kasih tahu Tante Rianti atau siapapun itu. Aku janji Om. Bagus. Saya kerja. Kerja.
Kalau aku beneran dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa aku malah ketangkap. Aku gimana ya? It's okay, kamu tenang dulu ya. Kamu aman sama saya. Tadi kamu nggak sengaja tiba-tiba jatuh di tengah jalan dan orang-orang ngira kalau saya nabrak kamu. Dan sekarang saya lagi bawa kamu untuk diantar ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Aduh, aku gak mau ke rumah sakit. Tolong turunin aku sekarang, aku udah capek. Aku udah gak mau hidup lagi. Di saat itu yang ada di pikiran saya menyerah sama kehidupan karena semua orang ninggalin saya sendirian dan saya harus ngeliat kamu. Bayi saya lahir dan saya nggak tahu gimana hidupin kamu. Untuk saya makan sendiri aja saya nggak punya uang. Gimana saya bisa kasih makan anak saya? Aku udah benar-benar gak punya harapan. Aku mau balik ke rumah keluarga aku yang di London. Tapi aku udah gak punya siapa-siapa dan aku udah gak punya apa-apa lagi. Turunin aku sekarang. Kamu tenangin diri kamu dengerin saya. Harapan itu akan selalu ada. Dan dengan kamu berusaha untuk mengakhiri hidup kamu, masalah itu nggak akan selesai. Sekarang saya minta tolong sama kamu, tolong kasih tahu saya apa yang bisa saya bantu. Apa yang bisa saya lakukan agar kamu ngerasa lebih ringan. Cowok ini peduli banget. Tajir pula. Kalau aku bisa mainin perasaan dia, mungkin aku bisa dapat apa aja dari dia. Mana Sandra? Kenzo? Hai Ken. How? Sekarang kamu jawab jujur sama aku, Sandra. Apa benar? Kamu nyuruh orang lain untuk ngancam Mutiara atau ngejauhin aku? Kamu ngomong apa sih? Kan lepasin aku nggak? Ini sakit banget. Kamu jangan bohong sama aku, Sandra! Jawab, jujur. Enggak. Oke? There you go. No, let me go. Jawab. Enggak. Jawab, Sandra! Kenzo, lepasin aku. Kenzo, lepasin aku. What else do you want me? Aku nggak pernah nyuruh orang buat ngancem Mutiara untuk ngejauhin kamu. Kak Kenzo! Kamu nggak usah campur. Ya, ini urusan Kak Kenzo. Kak, ini kafe aku. Kalau Kak Kenzo datang ke sini buat bikin onar, mendingan Kak Kenzo pergi aja. Aku butuh tiket pesawat buat balik ke luar negeri. Karena pacar aku kecelakaan, jadi aku perlu ketemu sama dia. Tapi karena aku ditipu, uang aku udah nggak ada, semuanya habis. Aku nggak bisa pulang ke London. Aku takut pacar aku ninggalin aku sebelum aku ada di saat-saat terakhir dia. Tolong gantiin aku mohon. Nanti kalau aku udah sampai ke London, aku bakal gantiin uangnya ya. Semoga dia percaya kalau dia mau keluarin uang, aku bisa bebas dan aku bisa kabur. Oh, hebat sekarang kamu ya. Kamu rela ngusir Kak Kenzo demi belain Sandra? Iya. Kan aku udah kirim bukti CCTV-nya ke Kak Kenzo. Kak Kenzo pasti tahu dong alasan aku apa. Kak Kenzo tahu kok. Dan Kak Kenzo percaya sama rekaman CCTV itu. Karena Sandra udah nyelamatin nyawa kamu dari ancamannya Marsha. Justru Kak Kenzo sekarang berterima kasih banget sama Sandra karena udah nyelamatin nyawa kamu.
Bahkan Kak Kenzo nelfon Sandra tuh ada kamu di situ kan? Kamu saksinya kan? Yang jadi permasalahannya adalah Sandra nyuruh orang lain untuk ngancam Mutiara untuk ngejauhin Kak Kenzo, dan itu nggak bisa Kak Kenzo maafin, Aurel. Kak Kenzo, mendingan sekarang Kak Kenzo pergi. Kenzo, I didn't do that. Aku nggak ngelakuin itu, aku nggak ada nyuruh orang untuk ngancam Mutiara buat ngejauhin kamu. That was a lie. Mungkin kamu pernah mikir nggak sih kalau misalkan Mutiara tuh fitnah aku supaya kamu marah-marah sama aku? Kamu tuh harusnya double check dulu dong. You should have checked the truth before you started blaming me. Kamu gak usah play victim deh. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu tuh nggak sadar ya, Sandra? Kejadian kayak gini udah berulang-ulang kali terjadi, dan semuanya tuh gara-gara kamu, Sandra. Pasti selalu kamu orangnya nyari masalah sama orang lain, selalu kamu bukan orang lain, Sandra. Kak Kenzo, kalau Kak Kenzo nggak mau pergi, aku bakalan panggil security buat ngusir Kak Kenzo loh.